Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara, dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan. Betapa baik dan luar biasa Tuhan bagi kami. Kalau kami masih boleh ada sampai detik ini, kami percaya ini adalah merupakan bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami datang kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami menaikkan puji-pujian kepadamu. Kami menyembah kepada Engkau pada saat ini. Dan kami percaya apa yang kami lakukan ini boleh berkenan kepadamu Tuhan. Saat ini kami dengar firman. Kami imani bahwa Engkau telah layakan kami, Engkau telah sucikan hati dan pikiran kami. Dan Tuhan kami percaya, Engkau telah urapi kami semua dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Setiap penghalang-penghalang yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan, kami percaya telah dihalaukan oleh kuasa nama Yesus. Sehingga kami bebas Tuhan untuk mendengar, untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami gereja Tuhan. Firman Tuhan adalah pengharapan bagi kami gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Allah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kalau kita lagi boleh berjumpa bersama-sama, saya percaya bahwa ini semua dalam rencana Tuhan. Harapan saya saudara juga tidak bosan-bosan melihat saya, kegantengan saya ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mungkin yang lain belum kenal nama saya, asal saya ya. Saya di mana? Nah, saya melayani pekerjaan Tuhan di Kalimantan Utara, ya, nama saya Fritz Mokodasar. Istri saya 1 dan anak saya 2 ya, cowok ya. Kami melayani di Kalimantan Utara di Desa Antutan ya. Nah, puji Tuhan ya, tidak panjang saya perkenalkan diri saya. Ya, mari kita langsung saja pada firman Allah dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai yang ketiga. Firman Tuhan ini sudah banyak kali didengar dan diperdengarkan ya. Tetapi saya yakin bahwa firman Tuhan selalu memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi kita sebagai gereja Tuhan dalam kita menjalani hidup yang tentunya tidak lepas dari tantangan dalam perjalanan hidup ini. Mazmur 62 ayat 2 sampai ayat yang ketiga kita membaca firman Tuhan. 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut yudutan Mazmur Daud. Ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Firman Tuhan pada saat ini saya memberikan judul adalah hidup yang bersandar kepada Tuhan. Atau hidup yang bersandar kepada Allah. Atau hidup yang berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita baca dalam Mazmur ini. Firman Tuhan ini ditulis oleh Daud. Daud pada waktu itu dia dalam keadaan getir. Ya. Masa yang pahit pada waktu itu. Di tengah dia melarikan diri dari Absalom yang ingin merebut kekuasaannya pada waktu itu. Karena dia sebagai seorang raja Israel pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, dalam pelarian ini, Daud merasa ada ketakutan. Bahkan juga Daud merasa sedih. Ada ketakutan, ada rasa sedih yang dialami oleh Daud tersebut. Mengapa Daud merasa takut, dia merasa sedih? Karena putranya sendiri, Absalom, yang mau berbuat jahat, mau merebut kekuasaannya, mau membunuhnya, mau mengejarnya. Itu yang membuat dia takut dan merasa sedih pada waktu itu. Jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di Pematang Siantar. Kalau kita memperhatikan dalam kebenaran firman Tuhan,
Di sana dicatat dalam firman Tuhan ada ayat-ayat yang diulang-ulang di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa memperhatikan dalam firman Tuhan di sana di ayat yang ketiga, ayat yang ke-7 juga, atau ayat 2 dan 3 atau 6 dan 7. Di sana ayat-ayat itu diulang-ulang, ada kata-kata yang diulang. Tetapi di sini, di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana Daud di tengah kondisi yang dia alami. Di sana dalam kebenaran firman Tuhan, kalau ditulis di ayat yang ketiga, atau di ayat yang ke-7 juga, dia berkata bahwa hanya dialah gunung batuku. Nah, gunung batuku ini, gunung batu berbicara kekuatan. Ya. Gunung batu berbicara kekuatan. Baru selanjutnya firman Allah berkata dia adalah kota bentengku. Kota benteng tentunya merupakan pertahanan. Iya. Kota benteng adalah pertahanan. Melambangkan pertahanan atau perlindungan. Nah, saudara-saudara, sebagai jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam kebenaran firman Tuhan, jadi ketika Daud dalam firman-Nya menggambarkan Allah sebagai gunung batu dan kota benteng. Di sini Daud ingin mengatakan bahwa Allah adalah kekuatan, adalah tempatnya untuk berlindung. Ya. Allah adalah kekuatan, Allah adalah tempat berlindung. Karena tempat perlindungan pastilah memberi namanya ketenangan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara, Daud menggambarkan, jadi ketika Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu dan kota benteng, ia ingin mengatakan bahwa Allah adalah kekuatan dan tempatnya untuk berlindung. Tempat perlindungan tentunya pastilah memberi namanya ketenangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah mengapa Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena Allah adalah sumber ketenangan. Karena Allah adalah sumber perlindungan dan kekuatan baginya, saudara-saudara. Di sini kita perlu ketahui bahwa kepada Allah, Daud menceritakan segala kegelisahan dan ketakutan yang dia alami dalam hidupnya. Sebagai jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada di Pematang Siantar. Namun Daud, saudara-saudara, dia bersaksi bahwa di tengah banyaknya orang yang ingin menggulingkan kekuasaannya, tetapi karena ia senantiasa percaya, dia berlindung kepada Allah, maka tentunya Allah tidak membiarkan dia, tetapi Allah menyelamatkan dia dari jabatan mulianya sebagai raja pada waktu itu. Jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan. Karena itu Daud mengajak kepada kita yang ada pada saat ini. Mungkin saudara mengalami namanya ketidaktenangan dengan proses yang sedang kita alami. Kita memang sadar. Kita sebagai manusia, kita tidak lepas dari kesalahan hidup ini. Saya sebagai hamba Tuhan, ada banyak kesalahan, kelemahan juga dalam hidup ini. Sadar atau tidak sadar dalam hidup saya. Tetapi tentunya kita mau berubah. Di sini saudara, Daud, dia mengalami pergumulan. Tentunya dia mengajar kepada kita bahwa
Dikala kita memiliki persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, lewat firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mencurahkan isi hati kita hanya kepada Allah. Karena Dia adalah tempat untuk kita berlindung, saudara-saudara. Tempat untuk kita berharap. Tempat untuk kita memohon pertolongan kepada Dia. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang ada pada saat siang hari ini, tentunya sama seperti Daud, kita pun pasti membutuhkan tempat untuk kita menyandarkan diri dan berlindung, tentunya saudara-saudara, dikala diri kita mengalami masalah dan kita tidak sanggup untuk berdiri lagi dengan apa yang kita hadapi di saat-saat ini. Di sini perlu kita ketahui bahwa namun ketenangan yang sejati, tempat untuk kita bersandar, tempat untuk kita berlindung, tidaklah pada terletak pada hal-hal duniawi itu sendiri. Tidaklah pada kekuatan-kekuatan kita dengan apa yang sedang kita alami. Ada banyak orang yang di tempat lain dengan apa yang sedang dia alami di saat-saat tekanan hidupnya, untuk dapat membuat dia rasa tenang, aman, perasaannya aman. Yang dilakukan adalah mengambil pil-pil, obat-obat yang dapat membuat dia tenang. Memang itu dapat menolong, tetapi tentunya itu hanya sementara untuk menolong saudara-saudara. Jemaat Tuhan yang ada saat ini, ataupun mungkin dalam kehidupan kita, dalam menghadapi masalah, dalam pergumulan yang sedang kita hadapi, kita mulai mengambil jalan-jalan pintas dengan cara pandang, cara pikir kita. Sebagai jemaat Tuhan, tetapi marilah kita sebagai orang yang percaya, kita datang kepada Dia. Jadikanlah Tuhan sebagai sumber kekuatan perlindungan bagi kita, sebagai sumber pengharapan. Memang dalam hidup saya dan saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan dalam hidup ini kita selalu aman, kita selalu damai. Memang terkadang dalam hidup kita menghadapi ada tantangan, ada pergumulan yang datang dalam hidup kita, persoalan, pergumulan. Tetapi namun yang pasti, Allah menjanjikan bagi kita sebagai jemaat Tuhan penyertaan, pengharapan dan kekuatan kita. Tempat bersandar kita adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saat ini saudara tentunya mengalami namanya rasa tidak tenang. Kapan ini harus berlalu? Tuhan, saya sudah tidak sanggup. Saya mau keluar dari hal ini. Secara manusia mungkin saudara sudah gelisah, tidak tenang, tidak ada harapan sepertinya. Tetapi ingat, di dalam Tuhan ada harapan. Amin. Dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada mujizat yang Tuhan boleh kerjakan bagi kita. Jemaat Tuhan, tentunya seperti pengalaman Daud di dalam Mazmur 62. Dia mengungkapkan bahwa
ketenangan dan pertolongan ketika ia berada dalam ketakutan. Tentunya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Yesus. Bagaimana kita yang ada saat ini? Tidak sanggupkah kita menghadapi kondisi ini? Saudara sudah ingat bagaimana istri saya? Bagaimana anak saya? Bagaimana keluarga saya ada di sini, dalam proses ini, dalam pembentukan ini, kapan selesai? Mungkin saudara sudah ada perubahan, tetapi terus kita berubah. Kita terus berharap, jadikanlah Tuhan sebagai kekuatanmu. Jadikanlah Tuhan sebagai perlindungan. Di saat-saat ini tidak ada orang yang dapat mungkin memberikan kekuatan, memberikan pertolongan kepadamu. Manusia itu terbatas adanya. Tetapi ada Tuhan yang tidak pernah terbatas untuk menolong kita sebagai gereja Tuhan. Jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada saat ini. Mari kita percaya kepada Tuhan. Bahwa hanya dekat Allah saja kita meraih namanya ketenangan, meraih pertolongan, meraih pengharapan, meraih hal-hal yang kita harapkan di dalam Dia. Saya tidak terlalu panjang akan kebenaran firman Tuhan. Mari, apa yang sedang kita alami hari-hari ini, jadikan Tuhan sebagai kekuatan. Tempat engkau berlindung. Tempat engkau bernaung. Sebagai pertahananmu. Bangsa Indonesia kita ini memiliki pertahanan. Ada TNI Polri. Kekuatan kita di bangsa ini. Supaya musuh-musuh tidak dengan mudah menghancurkan bangsa ini. Tempat berlindung kita adalah kepada aparat. Tempat kita berlindung kepada Tuhan. Yang tidak akan membiarkan kita. Yang tidak akan pernah menutup mata bagi kita. Yang tidak pernah mengabaikan kita sebagai jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Kita renungkan kebenaran firman. Apakah ketika kita hadapi keadaan yang sulit ini, kita memakai kekuatan kita. Kita memakai pikiran kita. Ataukah kita mau datang kepada Dia, kita mau berdoa, Tuhan, kita ceritakan isi hati kita. Kita berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan. Tuhan, ini keadaanku. Tuhan, ini masalahku. Tuhan, ini pergumulanku. Datang kepada Dia. Dialah sumber harapan saya dan saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, betapa baik dan luar biasa Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami tidak lepas dari kesalahan, kelemahan dalam hidup ini. Tuhan, dengan apa yang kami alami, kami mau berubah. Dan Tuhan Yesus, kami mengalami ada hal-hal yang membuat kami tidak tenang dalam hidup kami ini. Ada hal-hal yang berat, yang sulit kami alami, yang kami pikirkan Tuhan. Tetapi kami mau menjadikan Engkau sebagai kekuatan bagi kami. Tempat berharap, tempat kami berlindung. Di sana kami meraih pengharapan, meraih ketenangan daripada Engkau Tuhan. Di dalam Tuhan ada pertolongan bagi kami sebagai gereja Tuhan. Mampukan jemaat Tuhan dalam proses yang mereka alami. Mereka tetap kuat di dalam Engkau. Dalam keadaan proses ini mereka semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Mereka semakin tunduk kepada Tuhan. Mereka semakin membanggakan Tuhan dalam hidup ini dengan apa yang mereka alami. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami yakin, kami percaya bahwa ada pengurangan hukuman yang Tuhan juga mampu berikan bagi mereka Tuhan.
Karena mereka sudah berubah. Karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka mau memberikan yang terbaik kepada Engkau lewat hidup mereka Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus berkati keluarga rumah tangga mereka yang mereka tinggalkan. Anak-anak mereka dalam pendidikan, istri mereka di rumah mereka Tuhan berkati. Ketika mereka sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan karena Engkau adalah Allah yang maha dahsyat. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan pimpinan-pimpinan yang ada di Pematang Siantar sana. Aparat keamanan Tuhan berkati mereka. Berkati juga penyelenggara dalam kegiatan ibadah ini, pimpinan-pimpinan dalam kegiatan ibadah ini. Mereka diberkati, diurapi oleh Tuhan. Mereka penuh penyertaan Tuhan dalam mereka melayani pekerjaan-Mu. Lewat hidup mereka nama Tuhan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami taruh seluruh kehidupan kami dalam tangan. Kami percaya kasih Tuhan, kebaikan Allah selalu menyertai dan memperlengkapi kami sebagai gereja Tuhan. Kami sudah berdoa kepada-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada pimpinan acara. Haleluya.